Pertandingan Malaysia melawan Indonesia kita kalah 2-1 waktu itu. Ini ada tuntutan masyarakat untuk Sintayong out, wajar saja gitu. Di mana-mana ketika pelatih kemudian kalah pasti tuntutan untuk mundur disuarakan di mana saja gitu. Bukan cuma di Indonesia, bahkan misalnya di Chelsea Thomas Tuchel sudah kasih gelar banyak kemudian gagal ya dipecat, diganti, dituntut mundur. Kemudian juga Roberto Mancini juga mundur. Roberto Martinez pelatih Belgia nomor 1 di peringkat FIFA mundur juga gitu. Jadi mundur itu satu hal yang biasa untuk sebuah pelatih profesional gitu. Kalau kemudian ukuran barometernya pastinya semua negara ingin timnya berprestasi dengan trofi tentunya. Gue nggak setuju apa yang Akmal katakan tadi. Walaupun Akmal benar, tapi gue rasa tidak fair untuk membandingkan sepak bola yang sudah established, sudah industri dengan sepak bola yang baru berkembang. Gue rasa sangat tidak fair untuk membandingkan pelatih Chelsea itu ke Belgia yang dipecat dengan Indonesia. Kalau memecat iya wajar, tapi kalau dalam kasus Indonesia kita ini sepak bolanya masih merangkak, belum lari. Nah, merangkaknya udah bener, sekarang mencoba berjalan, dan prosesnya ini gue juga tidak pernah bilang Sintayong selalu main bagus, ya kan? Jadi bukan gue tidak mendukung sosok Sintayong yang gue tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi, tapi yang gue dukung adalah kerjaan dari Sintayong. Oke? Itu yang penting. Yang gue katakan udah 2 tahun yang lalu bahwa berkat Sintayong gue nonton timnas lagi. Karena gue melihat ada sebuah progres. Bahwa progresnya menang kalah it's okay. Kalau seandainya kalah tapi mainnya bagus, create banyak peluang, kedepannya itu menjanjikan. Daripada lu menang, main jelek, bertahan, gol jatuh dari langit. Gue selalu bilang sepak bola atau futsal itu harus entertain. Kalau nggak entertain, gue malas nonton. Nah, ini yang gue coba mengedukasi para netizen bahwa sepak bola itu jauh lebih indah daripada hanya menang kalah. Walaupun gue sadar gue nggak bisa pasang standar kayak Arsenal atau Barca mainnya kan. Tapi at least dengan level kita minimal jarak antar pemain jangan terlalu jauh. Minimal nggak dikit-dikit crossing. Minimal akurasi passing pada saat Sintayong stuck, gue juga pertama akan kritik. Sesimpel itu. Jadi gue tidak melihat sosok Sintayong, tapi kerjaan yang dilakukan Sintayong itu gue appreciate. Coach Justin bilang bahwa Singapura 4 kali juara Piala AFF, tidak pernah lolos ke Piala Asia gitu kan. Dan Indonesia juga runner up 6 kali, 4 kali lolos kan. Jadi menurut saya gini, ketika kita berbicara sepak bola, kita sudah beberapa kali main di level ASEAN ya. Untuk lawan Thailand dan Vietnam kita tuh susah. Kita menang dulu nih di AFF, kalahkan dulu Vietnam, Thailand, kemudian abis itu kan pasti kita naik kan di Piala Asia kan. Kalau kita masih susah menang dengan Thailand, menang dengan Vietnam, ya agak sulit juga kita menang dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Kenapa gue selalu bilang level kita itu Asia, bukan ASEAN? Kenapa gue selalu bilang begitu? Karena untuk gue penduduk 275 juta, di mana kita punya budaya sepak bola. Beda dengan India, penduduknya 1,6 miliar, tidak ada budaya sepak bola. Kita ini punya budaya sepak bola, semua orang suka sepak bola, dari kecil main sepak bola. Ini kan target kita adalah Asia, level kita Asia. Ini masalah mindset. Bukan berarti kalau kita menang Piala AFF gue nggak happy, ngerti nggak? Tapi jangan sampai menang AFF mentok di situ. Untuk gue level Asia jauh lebih bagus. Dan 2 tahun yang lalu gue sudah ngeliat di bawah Sintayong ini menjanjikan. Sekali lagi pasti ada main jeleknya, pasti ada prosesnya, but that's okay. Yang gue lihat sekarang mentalnya, mindsetnya itu sudah ke Asia. Entah bisa atau nggak tahu, ya kan? Tapi minimal lu mulai dari mindset. Itulah kenapa dari dulu gue selalu dukung. Untuk gue, the ultimate target sebagai pemain bola atau sebagai fans sepak bola itu adalah ikut Piala Dunia. Oh iya dong. Iya kan? Setuju gue. Tambah dekat pintunya ke Piala Dunia, itu sebuah sukses. Kalau dibilang lolos grup, gue setuju. Itu prestasi yang luar biasa. Untuk gue jauh lebih berharga daripada 10 Piala AFF atau Piala Ciki seperti itu. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya perdebatan seru antara Coach Justin dan Akmal Marhali yang katanya seorang pengamat sepak bola juga ya. Tetapi saya tidak pernah melihat dia tampil atau mengomentari sebuah pertandingan di acara TV ya. Cuman ya kita sebut aja pengamat sepak bola lah, atau ya pengamat mungkin.
Nah, di sini Akmal ini yang notabene dia adalah mungkin temannya Toel atau Coach Fahri Husaini atau Anjas Asmara. Ini yang bolak-balik minta kalau Coach Sintayong itu mundur katanya. Dan itu dibantah langsung oleh Coach Justin. Masalahnya Akmal ini membandingkan kalau pelatih-pelatih di Eropa ya, contohnya Chelsea atau Belgia, yang tadi dia bilang itu apabila tidak berprestasi langsung mundur dan segala macam. Kalau menurut saya juga sih membandingkannya tidak apple to apple ya. Masalahnya Indonesia kan sepak bolanya baru mulai berjalan lah sekarang ini. Bahkan kata Coach Justin kemarin ini baru merangkak. Kalau sebentar-sebentar ganti pelatih, dari nol lagi ganti pelatih lagi, kapan kita mau maju? Bahkan berjalan aja pun tidak. Nah, di situ logika sepak bolanya harusnya berpikirnya seperti itu. Nggak bisa instan langsung juara prestasi dia ngomongnya. Ya kan perlu proses, perlu waktu, perlu latihan yang keras. Dan Coach Sintayong ini kan kalau menurut saya juga sudah tepat sekali sebagai pelatih, ya dikasih kesempatan dulu. Jangan sebentar-sebentar mundur. Ya kita semua kalau pas main, istilahnya kita nggak mesti menuntut Sintayong itu harus main bagus terus, timnya harus juara, harus menang terus. Ya enggak dong. Sepak bola kan ya kadang ada kalah ada menang, tetapi ada progres dalam permainannya, dalam strateginya. Itu yang dibilang Coach Justin, bahwa bolehlah mengkritisi tapi ya kritisi kinerjanya, jangan serang Sintayongnya. Dan itu Coach Justin benar-benar memberikan edukasi ya kayaknya buat Akmal Marhali ini, bahwa kalau mengkritisi sepak bola ya harus kritisi kinerjanya, jangan personalnya. Dan pindah ke topik lain, bahwa Indonesia kan memang digadang-gadang, semua pengamat juga memberikan prediksi bahwa Indonesia ini sekarang levelnya sudah level Asia ya. Apalagi kemarin kita sudah tidak takut lagi melawan Thailand, kita sudah berkali-kali mengalahkan Vietnam, bahkan Australia pun kita nggak ada yang ditakutin. Dan pemain-pemain yang dibawa Sintayong kemarin juga telah menyatakan bahwa siapapun lawannya tidak ada rasa takut sekali. Nggak mungkin nggak seperti dulu ya, dalam tanda petik. Masalah mental pemain ini udah dibangun Sintayong dari bawah, dan itu perlu diapresiasi. Tetapi bagi Akmal Marhali nggak seperti itu kan. Kita jadi akhirnya kayak debat kusir aja tadi kita nontonnya, nggak nyambung. Yang satu arahnya sudah ke pentas dunia, yang satu masih berkutat di ASEAN saja. Sedangkan sepak bola kan perlu waktu, perlu proses, nggak ujuk-ujuk langsung ke Piala Dunia. Dan itu ya perlu proses, perlu ada dukungan dari masyarakat, dari penonton, dari supporter, dan yang terpenting adalah dukungan fasilitas dari pemerintah, terutama dari PSSI. Dan sekarang kan PSSI-nya ketua umum PSSI-nya Pak Erick Thohir. Siapa yang nggak kenal Pak Erick Thohir? Bahkan FIFA pun sangat menghargai Pak Erick Thohir, dan pemain-pemain Eropa pun, masalahnya Pak Erick Thohir kan punya klub juga di Inggris, dan juga ini sekarang lagi membangun timnas. Dan sekarang mencari pemain naturalisasi tidak seperti dulu mendatanginya satu-satu. Sekarang timnya Pak Erick Thohir datang misalnya ke suatu negara, itu otomatis pemain-pemain yang mempunyai darah Indonesia langsung berdatangan, ingin bergabung ke tim nasional. Karena apa? Ini menjanjikan sekali. Jadi ya buat para pemain-pemain Indonesia, misalnya sebut saja lah pemain lokal, ini peluang yang sangat luar biasa. Mumpung ketuanya masih Pak Erick Thohir, berlomba-lombalah untuk berprestasi, berlomba-lombalah untuk meningkatkan kualitas. Asalnya seandainya dilirik sama Pak Erick Thohir, Anda sekalian para atlet-atlet sepak bola junior yang levelnya masih kelompok umur, bakal mempunyai masa depan cerah lah. Bagaimana nggak cerah seandainya bisa masuk ke timnya Pak Erick Thohir ya, Oxford United di Inggris. Coba apa nggak disorot oleh
dunia, sorot oleh Eropa, pasti dipantau. Apalagi di situ menonjol pemain dari Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang mustahil lagi bahwa nanti mungkin 1-2 tahun ke depan Indonesia bakal punya pemain yang diperhitungkan oleh klub-klub dunia. Saya yakin itu. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini sangat luar biasa supportnya, terutama dari pemerintah, terutama support infrastruktur ya. Kemarin stadion-stadion sudah diperbaiki semua. Sekarang VAR lagi, dan ditambah kuota asing ditambah supaya meningkatkan daya persaingan antara pemain-pemain timnas yang main di timnas, pemain-pemain Indonesia dengan pemain-pemain asli, pemain-pemain asing yang main di Liga 1 ini. Ya untuk meningkatkan kualitasnya, persaingannya, dan juga nilai jualnya. Masalahnya apa? Saya setuju sekali yang dibilang Coach Justin tadi, bahwa sepak bola ini ya harus entertain. Ya, kalau ditonton nggak enak, siapa yang mau melirik Liga 1? Dan di situ salah satu faktor bagaimana mengangkat kompetisi Liga 1 ini ke level minimal Asia lah. Ranking Asianya naik, nanti ranking dunianya otomatis akan merangkak sendiri. Dan ini salah satu yang dilakukan Pak Erick Thohir sekarang adalah membenahi Liga 1-nya, membenahi istilahnya jantungnya timnas ini ya, rahimnya timnas ini, yaitu di kompetisi lokal, kompetisi Liga 1 ini sedang dibangun serius oleh Pak Erick Thohir, dan kita wajib mendukungnya. Apalagi Pak Erick Thohir sekarang kan membebaskan pelatih-pelatih asing. Itu sebagai kompetisi, supaya ada kompetitor lah. Dan juga mendatangkan wasit dari luar negeri ya, sebagai supaya FIFA ini lebih percaya. Masalahnya kita kan masih dalam pengawasan FIFA gara-gara tragedi Kanjuruhan kemarin. Bukan berarti itu sudah selesai, belum. Kita masih dipantau oleh FIFA. Itu kata Pak Erick, dan kita wajib menjaganya, terutama kita sebagai supporter ya harus bersikap yang baik. Apabila nonton ke lapangan ya harus memperlihatkan attitude yang baik lah. Kita sebagai itu salah satu dukungan sebenarnya buat timnas kita, buat tim-tim, buat klub-klub kita, yaitu penonton mengedepankan etika moral yang baik dalam menonton sepak bola, karena sepak bola ini ya mau nggak mau ya memang harus entertainer. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya, dan jangan lupa komentarnya, like, dan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.